Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamaah rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah pagi ini di tempat ini Masjid Agung Bangkalan, termasuk kita i'tikaf, nawaitul i'tikaf di masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah. Berbicara tentang talqin itu yang dialami kita ada dua. Talqin pada saat nazar, pada saat detik-detik meninggal dunia, itu talqin juga. Iketoki namanya, ibelai malena agar orang yang meninggal itu membawa kalimat tauhid, membawa Islam. Sebab pada saat detik-detik orang itu meninggal dunia, roh akan berpisah dengan anggota tubuh. Ada setan yang mengganggu, mengajak agar keluar dari Islam. Itu sering terjadi. Biasanya setan itu berbentuk keluarganya. Artinya muanna nikel kadang arupa embun atau ibuun atau bapaan atau bapana atau lakinah atau bidina. Itu yang terjadi. Jadi setan itu mengajak agar keluar dari Islam. Baru-baru ini pada Epar Tanggulnya meninggal dunia. Ya Ramadan ini masih belum 7 hari. Itu menyebut tidak mau ajakan neneknya. Jadi mungkin ketilan nenek. Artinya setan itu arwah nenek. Dia bersuara, artinya apa? Orang si anaza dia ke suara, keluar suara. Jadi menyebut neneknya, "Ndak nek, saya tidak mau ikut kamu. Tetap tang pangeran Allah." Jadi kan berarti setan itu aropan nenek. "Ndak, saya tidak akan ikut kamu. Tang pangeran pakun Allah Ta'ala. Engkau pakun Islam. Engkau pakun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Berarti ini saya meyakini bahwa setan itu berbentuk neneknya. Memang sering seperti itu setan. Makanya etalkin pada saat itu. Maksud etalkin bagaimana? Orang yang setepak anazat ibajai Allah atau la ilaha illallah di telinganya, agar meninggal dunia dengan membawa Islam, agar tidak mengikuti arahan setan. Kemudian ada talqin setelah selesai penguburan. Bagaimana hukumnya itu? Hukumnya itu sunnah, tidak wajib, sunnah. Jadi kalau mamanya kita mengikuti yang talqin, itu yang lebih bagus. Umpamanya tidak ditalqin, ya tidak harus kita harus bertengkar. Napa boleh setretanan. Tapi itu apa ada dasarnya apa enggak? Berdasar hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari. Hadis ini juga ditulis di kitab karangan pendiri Wahabi. Nah, Wahabi itu kan tidak mau talqin. Sebenarnya dalam kitab pendirinya ada talqin, tentang talqin itu. Dalam kitab-kitab pendiri dari Wahabi yang diantaranya ajarannya adalah tidak nalken. Kalau umpamanya ada orang meninggal dunia, itu ada. Di sini dijelaskan
Wa akhrajat Tabari fil Kabir wa Ibnu Mandah an Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Tabari Rasulullah berkata, "Idza mata ahadun min ikhwanikum." Umpamanya ada salah seorang mati di antara kalian sesama muslim. Fasawaitum at-turab ala qabrihi. Setelah itu kan dikuburkan ditutup dengan tanah, diratakan dengan tanah. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Maka hendaklah salah satu dari pentakziah ada yang berdiri di dekat kepalanya. Orang yang nalken itu aslinya tidak sama dengan pentakziah. Kalau pentakziah itu duduk, yang nalken berdiri. Kalau pentakziah berdiri, yang nalken duduk. Aslinya seperti itu. Cuman di fakta di lapangan, ustadznya atau kiainya yang nalken duduk, para hadirin, para pentakziah duduk juga. Di sini bahasanya oleh Rasulullah, hendaknya di antara kalian itu ada yang berdiri di samping kepalanya mayat. Orang yang nalken itu di depan kepalanya, bukan di belakang. Artinya mayat ini mayat. Kan Allah daja, sana daja, lau coba barat. Yang nalken di sini, di sebelah barat, menghadap ke timur. Bukan nalken di sini, di timurnya mayat. Nalken ini kan ngajari. Bahasa Maduranya nalken itu mengajarkan, mengajari. Jadi kalau mengajari itu berhadapan dengan mayat. Jadi mayat menghadap ke barat, yang nalkin di dekat kepalanya menghadap ke timur, berhadapan dengan mayat. Itu yang sebenarnya. Di sini hendaknya di antara kalian, salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang berdiri di dekat kepala mayat itu. Summa liyakul. Kemudian panggil nama almarhum, ya fulan bin fulana. Jadi umpamanya namanya Muhammad. Ya Muhammad bin, nama ibunya siapa? Bin Aisyah namanya. Ya Muhammad bin Aisyah. Jadi binnya itu ibu, bukan bapak. Pada saat nalken itu adalah binnya ibu. Yang disebut nama ibunya, bukan nama bapaknya. Kalau kita kirim Fatihah juga gitu. Yang disebut itu nama ibu. Umpamanya Muhammad bin Aisyah. Al-Fatihah kangkui Muhammad bin Aisyah. Nama ibu. Mon urusan sosial itu adalah bu disebut. Kalau akad nikah, bapak yang disebut. Ya Muhammad bin Ahmad. Ini kalau akad nikah. Kalau talqin itu adalah bin Aisyah. Makanya di sini ya fulan bin fulana. Itu mendengar itu. Katanya Rasulullah, fa innahu yasma'u wa la yujibu, tapi tidak menjawab. Mendengar dari ucapan kita yang ada di atas kuburan. Ya fulan bin fulana. Mendengar itu. Ya Allah boleh, ya fulan bin fulana. Katanya di sini fa innahu yastawi qa'idan. Setelah panggilan yang nomor 2 itu, mayat itu duduk. Duduk mayat. Summa yaqulu. Kemudian dipanggil lagi oleh yang nalken. 3 kali panggilan. Ya fulan bin fulana. Fa innahu yaqulu arsyidna rahimakumullah. La fulan bin fulanah yang mayat itu setelah panggilan ketiga kemudian berkata, coba bantuilah saya
talqin saya, beri arahan saya. Nah, itulah. Jadi mayat itu menjawab, coba saya beri arahan, saya talqin, bahasa Maduranya. Walakin la tash'uruna, tapi kita sebagai pentakziah tidak tahu posisinya mayat bagaimana dan tidak dengar bagaimana ucapan dari pada mayat itu. Kemudian ditalqin. Isinya talqin kan, umpamanya pakai talqin Madura tidak apa-apa. Fulan bin fulana. Nanti kalau ada malaikat datang, malaikat mungkar nakir datang kepada kamu, kamu jangan takut. Isinya talqin seperti itu. Kamu jangan takut ya. Mungkar nakir itu juga sama-sama makhluk, sama dengan kita, sama-sama makhluknya Allah, cuman mungkin lain. Itu malaikat, kita adalah manusia. Nanti kalau kamu ditanyakan siapa Tuhan kamu, kamu jawab Allahu Rabbi, Tuhan saya adalah Allah. Terus apa agama kamu? Siapa imam kamu? Siapa saudara-saudara kamu? Apa kiblat kamu? Itu pertanyaan malaikat itu. Jadi ada itu katanya Rasulullah seperti itu. Ini. Jadi siapa Tuhan kamu? Siapa nabimu? Siapa agamamu? Apa imammu? Dan lain sebagainya. Bagi mayat yang ditalqin, kemudian fa inna munkaron wa nakiron ya'khudhu wahidun minhuma bi yadi sahibihi. Ini hikmahnya ditalqin mayat itu. Malaikat itu kemudian pergi. Bagi mayat yang ditalqin, malaikat mungkar nakir itu kemudian mengajak. Antara mungkar nakir diajak untuk pergi, artinya tidak mendekat kepada mayat. Intalik bina ma naq'udu 'inda man qad lukina hujjatahu. Ayo urut engkau tak tahu juga setiin mayit sila mare ibadah. Engkau tak tahu juga katanya mungkar nakir itu. Kita tidak usah duduk di sampingnya mayat yang sudah jawabannya sudah dikasih tahu, sudah dapat bocoran. Kan nanti ditanyakan oleh mungkar nakir, marrobuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Katanya mungkar nakir mungkar ngajak kepada nakir ngajak kepada mungkar. Ayo Allah raja tajuhinna tak usah tanya aki orang riak label dari ben kiayat taswa label jadi ben kiayat tah nama label dari apa kalau kita orang lah tahu benar jelas lah tahu kajau benar itu katanya mungkar nakir. Ini teks hadis Rasulullah. Kemudian malaikat mungkar nakir berkata, "Adija urusna pangeran lah. Urusna Allah Taala jalla wa ala tak usah engkau bener tak usah tuduh setin mayit ya." Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, umpamana tak uning kanya menembur mayit dari rumah." Kan dia berkanjeng Nabi kena, "Ya fulan bin fulana." Hei Muhammad bin Aisyah membuat rumah. Sahabat bertanya, kalau nggak tahu nama ibunya gimana Rasulullah? Kanjeng Nabi ada nyebutnya mana Hawa, istrinya Nabi Adam. Nanti mana beda orang matinya mana Ahmad. Bantuan rumah tak iga bela sahapa rek sepomi iniin Ahmad riak. Panjenane pakon dalken
panjenengan tak ibadai siapa nyaman embur, maka panjenengan langsung ya Ahmad bin Hawa ereken putrana Siti Hawa, ereken putrana rajina Nabi Adam. Lo penapa? Jadi seperti itu. Panjenengan umpamana tidak harus tahu nama ibunya. Jadi umpamana panjenengan bakal nalkin bantuan mana tak ibadainya menembur, maka ya Ahmad bin Hawa. Hawa itu adalah istri Nabi Adam. Nah, itu katanya Rasulullah. Dan ini kan dasar-dasar talqin. Jadi hukumnya sunat. Sunat lebih baik panjenengan ngerjakan ini. Karena malaikat bisa apa? Bisa lo tanya dia mayit nikah karena ampun jawabnya lain diuni. Ben kiai ning atas kuburan. Jadi malaikat nyise keluar malaikat. Itu kalau umpamanya ada orang tidak ditalkin, ya terserah dia. Terserah. Tapi sejelas panjenengan tak usah ataukah urusan nikah. Sebab kenapa? Nikah urusan sunat. Tak wajib. Umpaman saran panjenengan tetangga netai talkin gila neneng. Tapi sejelas malaikat semangat kanggo atanya. Deki malaikat mungkar nakir ben kiai tak ibu di atas. Ayo tanya ya lo tahu jawabnya deki. Jadi malaikat uning antara mayit seetalken bentak etalken malaikat mungkar nakir uning. Jadi malaikat mungkar nakir nikah mau pada mayit lo etalken semangat atanya. Ayo tanya ki ada kiai mana ya tas apa? Oh ini lah mulai kapis. Jadi sekadin tajuman pidana pada urusan nikah panjenengan tak usah atau karangan tetangga, tak usah sesama Islamnya tidak usah. Pun kita pilih yang mana yang lebih bermanfaat itu yang diambil. Kalau ditanyakan apa dasarnya talqin itu, ini kejasaran hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Ini dasarnya. Jadi ada dasarnya. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, situng waktu Sayyidah Aisyah nikah bedenang dalem, kemudian bedenang dalem Kanjeng Nabi, pada Kanjeng Nabi masuk. Pada Kanjeng Nabi masuk, artinya rakana lakin aja yang memot dulu. Pas Kanjeng Nabi ini ke asarin, rensarenan neng rebenah. Asarin neng rebenah, neng nawa, neng nikah. Jadi pas itu bu obat itu bu ejeling, na paling punten ejeling. Tu Kanjeng Nabi lah banyak obat. Pas dia lemah, mau pasing komitina kade, artinya saya kade. Pas mula Sayyidah Aisyah nangis. Sampai nyap-nyap dari Kanjeng Nabi. Pai tanya aki ben Kanjeng Nabi. Ara apa bermi nangis? Malladhi abkaki ya ummal mu'minin. Ara apa bermi nangis wahai Aisyah? Pahajereta jeinga kapate. Panjen artinya acereta dari Kanjeng Nabi lah banyak obat nah. Orang obat kan motong bitongan akal lagi lebih kelu itu bersih tak obat kan tadi. Orang mula obat kan berarti sepuh dan akal urusan kematian lebih cepat kita bersih kilo obat dengan jangan akal. Jadi Sayyidah Aisyah nak mau larang, Pak Kanjeng Nabi tanya, coba benar cerita. Sepaling gawat
yang dihadapi oleh mayat orang yang sudah meninggal dunia itu apa? Artinya Sayyidah Aisyah surah cerita punten panjenengan doya Kanjeng Nabi benitan boleh. Terus paksa Sayyidah Aisyah paksa kanggo cerita mayit si paling gawat yang dihadapi mayat itu apa pada saat meninggal dunia. Terus pas Sayyidah Aisyah cerita moncanten gula Kanjeng Nabi mayit si paling susah nikah pada saat mangkat ada kuburan. Mangkat ada ke kuburan. Naan utawa putrana susah kabeh. Susah nangis kabeh. Jadi cerita pada saat perpisahan antara mayit dan keluarga. Dijawab Kanjeng Nabi, faqala alaihi salam hada syadid. Iya, Arya memang susah. Tapi beda selebih susah boleh. Fama asyadda minhu. Apa selebih susah boleh? Pak jawab Sayyidah Aisyah, sesusah boleh pada saat isabet de kuburan. Isabet de kuburan, mari kapi mahitutup ben abu. Para pentakziah ben keluargana peleman ke contoh masing-masing pas cuman lai pasrah akidah ke Allah si adampingi cuman amalah pas setelah itu malaikat mungkar nakir datang. Jadi orang yang tak ada umur kan sini kan mari kuburaki tadi setelah orang yang peleman malaikat mungkar nakir datang. Jaya sekele kanggo atanya dia ke mayit kele. Nika jawab Sayyidah Aisyah. Sesusah. Terus apa boleh? Jawab Kanjeng Nabi. Kemudian tunggu letak oning panjenengan mungkin lebih oning. Jawab Kanjeng Nabi. Inna asyadda halatin 'alal mayyit hina yadkhulu 'alaihi al-ghasil fi darihi liyughsilahu fa yukhriju khatam syabab min asabihi. Kanjeng Nabi jawab termasuk posisi mayit yang paling susah boleh adalah pada saat mau dimandikan. Pada saat mau dimandikan buka kapi selok buka, kelambina buka, jubana buka kapi, artinya kasar bengkangi kan? Bengkangi kapi. Fa inda dzalika tunadiru hina tarahu maryanan bi sautin yasma'u kullul khalaiq illa thaqalain. Pada saat buka kapi ini kan, kelambina buka, karena pandina kan? Selok dibuka, antengnya kalau dibuka. Nika arronah mayit gila saampana melihat mayat gila telanjang pas adwat. Arronah nika, arronah mayat adwat di tukang bandi tak langkong boleh nyoonda panjenengan. Cek sarkasar muka kelambina mayit nikah. Cek sarkasar muka selon mayit nikah. Cek sarkasar muka baju-bajunya mayit ini. Ana apa bolana? Bolana kele pada saat proses pencabutannya sakit luar biasa. Artinya pada saat roh keluar ini akan sakit. Jadi betul kasar poroh seakan-akan berdeporo nah. Jadi roh isroon launan muka tak langkong panjenengan. Cek sarkasar muka gelek pada saat anaze ini kepun sakit luar biasa. Jadi bedelang peta sakit muka kelambi nikah sakit, anak pepolan pada saat proses pencabutannya belum nikah sakit luar biasa. Jadi lampet sakit ki beda.
Isro'un launan. Pada saat nyelen aing sagak dinto. On launan sehingga on launan. Ini kalau sakit kapi pada saat proses pencabutannya on launan. Nika gelak pada saat proses pencabutannya ketenang arasa terbakar. Jadi panjenengan jangan sampai nyilen aing nika kasar, jangan sampai aing panjenengan panas, jangan sampai aing panjenengan segebe pandi mayit nika celep. Karena gelak ketenang nika ampun terbakar dengan proses pencabutan roh. Nika ada gunaannya. Nika diantaranya. Terus akan ditujukan pada saat mengkafani. Pada saat mengkafani juga ipakun launan. Karena gelak pada saat proses pencabutannya sakit ampun luar biasa. Saampun itu topeh para itu topah pah ngocak mayit. Sera sing ngerabet umpama bapak atau ibu umpaman sebini, umpaman mayit bini kan sing ngerabet bini, umpaman mayit laki sing ngerabet laki. Bapak cek ditutup cek ditale boleh ki tero ngatelaan keluarga dan boleh tero ngatelaan bini dan boleh tero ngatelaan anak dan boleh bentero ngatelaan kerabat beten kaula karena mungkin adalah dan boleh ngatelah terakhir benten gula tidak akan kembali lagi, tidak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Jadi mayit ini kan minta izin kangkui ngetelah gelu keluarga. Karena dia punya mayit dan gula makin nikah terakhir ngetelah. Jadi tak langkong gula terus ada kesempatan ajeling. Karena dan gula bisa ngatela boleh pagi manabi ampun kiamat. Nika ocan mayit itu. Kemudian sampona yosongah mayit nika ampun berangkat ke lestari sholat teh mangkat ada kuburan minta izin boleh mayit nika cendi berangkat sekecil cepat gue lagi mau perpisahan dengan keluarga ben anak dan gule ben kompoi dan gule ben mantu beten gaule ben kerabat beten gaule dan gue lagi nitep anak nitep bini atau belaki nitep keluarga yang lain juga termasuk dan gule nitep harta dan gule. Ini kayak lagi pesanan. Para pentakziah jangan mayit nih kan. Tenggula atina bini janda. Cek sampai sarang panjenengan sakit netep cek sampai sakit mesen umpamanya si bini si mate sakit dikejukan laki dan gule itinas tak langkong para pentakziah laki dan gule cek sakit umpaman si bini si mate man salaki cek sakit laki dan gule ini titipan daripada almarhum ini kan ocan nih gini fa'alaikum alla tu'dhuha cek sampai sakit tang bini dan gula cek sampai sakit wa auladi yatama anak-anak dan gula banyak si yatim fa'alaikum alla tu'dhuhum cek sak langkong cek sampai sakit anak dan gula ini kan pesanan almarhum karena dan gula mungkin
akan berpisah dan tidak akan ketemu kembali. Leni kasih ngiding adalah hewan-hewan kisah ajem, bilis, panjenengan tak ngiding. Ambe hewan-hewan jin dan manusia tak ngiding. Mun selain ngiding, termasuk malaikat ngiding. Beda boleh apa senang. Ya ikhwani wa ya ahbabi wa ya auladi. Para pentakziah, kancatan gula, anak-anak tan gula, panakan tan gula, kancatan gula. La tamilu ila dunya. Ocan mayit nih kak, ocan mayit. Saya ngak kancah para pentakziah, panjenengan tertipu dengan dunia. Panjenengan tertipu dengan dunia. Saya sudah pengalaman tertipu dengan dunia. Ocan mayit nih. Jangan kalian itu tertipu dengan dunia. Saya ini sudah pengalaman. Saya menyampaikan kepada sampian semua agar sampian tidak sama dengan saya. Coba gini kan. Li'anni khalaftu jami'a ma ma'in li warasati. Dan gula ampun meninggalkan apapun yang dimiliki saya kepada semua ahli waris. Sudah ditinggal semua kan? Lakinna udabinina panakanah mantona anaan mobilah romana kepunah atau napa lah pokok semuanya ditinggalkan kan? Tidak emasnya, emas perhiasannya, semuanya ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa, tidak ada. Wala yahmiluna min dunubi syai'an. Harta saya, mobil saya, rumah saya yang 10 tingkat itu, tanah saya, semuanya sudah diambil oleh anak-anak saya. Artinya dari rumah dikatakan jangan tertipu karena tidak ada sedikit pun yang dibawa. Jadi ojan mayit tak langkau panjenengan jangan tertipu. Jangan seperti saya. Saya ini banyak harta. Saya mobil banyak, saya rumah banyak, saya banyak kaplingan. Saya banyak tanah. Jangan tertipu seperti saya. Semuanya sudah diambil oleh anak-anak saya. Yang saya sayangkan adalah wala yahmiluna min dunubi syai'an. Anak-anak saya itu hanya mengambil harta saya. Sementara dosa saya tidak diambil oleh anak-anak saya. Kasarnya, Pak, Bapak, wes mobilnya kelangko, kaplingnya kelangko, roman kelangko, lawes cek kiber, kelangko kapling. Kenganu na tusan na lakalaban Pak. Tusan na kiber benda kuburan. Mon urusan dunia beres, engkau saya tiang. Mon urusan dunia beres, singkok saya tiang. Mobil, sepeda motor, pesawat, hotel, semuanya. Engkau saya tiang, gampang masalah itu. Keng riak Pak, tusan na been kiber-kibi. Engkau tak lah. Ini katanya mayat ini yang disayangkan. Fa inna di sini dikatakan wala yahmiluna min dunubi syai'an. Sakoncon obu anak tenggule nikah tak ngalah dosa tenggule. Can mayit. Sementara harta saya yang saya sudah kumpulkan sekian tahun diambil oleh anak-anak saya. Sakoncon obu tanda dekat dosa tenggule. Le nikah masuk gula. Oh jangan mayit nih kan. Jangan tertipu. Ini harta yang sebenarnya kita adalah panjenengan ki odi parlo beda masjid parlo tanah beki sareng panjenengan. Ini harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah ini.
panjenengan andi tanah 2000 pahebeki masjid. Ini harta yang dibawa kita. Panjenengan andi hektaran, tapi panjenengan meninggal dunia, tidak ada ini dan itunya, jika kontran nasar panjenengan. Beres. Sementara dosa tidak ada sedikit pun yang dibawa oleh anak-anak kita. Dan ini kan maksudnya seperti itu. Jadi katanya mayit nikah, abri pengumuman mayit nikah pun kita tidak mendengar pada saat epekol kisah lo, pada amit epekol sengiding ajem, ajem, embek, bilis, rekuk, lala, ini kesingiding, mon ajin ban manusak tak ngiding, dia pengumum nama mayit nikah, mon ngiding. Ada panjenengan buru kabeh. Buru tako. Mun ngiding, iki badan mau pas ngiding lagi wang ngiding ongko pasti di pelajaran. Lah ini kan mayit enten ongkuna mayit seperti itu. Ocan mayit seperti itu. Terus berproses. Setelah depak deka kuburan pesanan bendem pah datang malaikat sedua. Tanya aki, marrabbuka, siapa pangeran nabaan, wa madinuka, apa agama nabana. Jadi pas jawab mun si tahu nih kan, tang pangeran adalah Allah Taala, tang agama adalah Islam, tang nabi adalah Nabi Muhammad, tang kiblat adalah Ka'bah. Tang teretan adalah sesama Islam. Kan ditanya lagi, siapa teretan nambaan? Jak nyebut teretan nambian atau lagi kakak dan gula hanya mafulan, empuk dan gula hanya mafulana, alek dan gula hanya mafulan. Benih saya maksud teretan itu adalah sesama Islam. Jadi umpaman pagi malaikat ditanya lagi, siapa teretan nambaan? Kisah terjenerek Islam ni keteretan tenggula malaikat. Benih pak panjenan kakak tenggula fulan malaikat. Wah nyebut kakak dedok. Saya maksud saya teretan sampian ni kan adalah sesama Islam. Teretan tenggula sesama Islam, sesama mukmin ni ke malaikat. Oh iya bener. Agama nabaan apa? Islam malaikat. Nabi nabaan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad malaikat. Pangeran nabaan siapa? Allah Ta'ala malaikat. Nih saya tanya lagi lo. Nih kak, kiblat nabaan apa? Ka'bah malaikat. Oh, meningkapi mulai boleh ben kiai siap tas siapa? Mulai boleh panjenengan. Kan boleh bi kiai. Panjenengan monalkin bahasa Madura lo kenapa? Fulan bin fulan deki umpaman pada fulan bin fulana deki umpaman pada malaikat mungkin nakir datang je tako ya. Mau ditanya aki siapa pangerannya jawab tepak Allah. Siapa teretana, siapa nabina Nabi Muhammad. Apa agamana Islam, apa kitabah Al-Qur'an, apa imamah Al-Qur'an, apa kiblatah Ka'bah, siapa teretana sesama Islam. Ini ketok pertanyaan jadi. Lo tanya lagi selain tanya gini ke mungkar nakir. Tak kira mungkar nakir pak dopa pertanyaan. Cukup nih ketok. Malaikat nih kalau oros mau beri tugas nikah pola nikah. Lo kira hanya tanya lain. Berapa bini nabaan tak kira. Benih tugas sama malaikat nikah. Reki urusan lain nih kan. Berempat mobil lebaran lo tanya aki bi mungkar nakir lo. Berempat romana lebaran lo tanya aki bi mungkar nakir. Ini kan petugas lain, artinya malaikat lain saya tanya. Benih mungkar nakir. Mungkin sekali itu dari batan gaula muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Kita menjadi orang yang husnul khatimah, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Mungkin bagi yang ditanyakan monggo.